Ya, kita tinggalkan aktivitas kampanye Capres-Cawapres, langsung saja kembali dialog. Bang Dhani lanjut lagi, tadi yang terputus silakan Bang. Ya itu tadi, utang itu pasti produktif ya, dan itu disepakati oleh seluruh anggota parlemen. Dan jangan lupa itu bukan keputusan Pak Prabowo. Nah ini yang sering keliru, jadi seolah-olah dialamatkan nih Pak Prabowo ngutang gitu. Padahal tidak begitu cara berpikirnya. Jadi saya sudah jelaskan sejak awal. Yang namanya kementerian dan lembaga di pemerintahan itu menyusun program mereka karena basis APBN kita kan basis kinerja. Jadi inilah kita nyusun program A, B, C, D itu kemudian dibahas bersama Bappenas, dibahas bersama Kementerian Keuangan dan DPR. Nah kemudian diputuskan, ya kan, diputuskan oh ya ini yang disepakati karena ada ruang fiskal untuk membiayai ini. Dan itu yang menentukan adalah Kementerian Keuangan dan Bappenas. Kalau kemudian ini tidak dibutuhkan, ya sudah dianulir seperti sekarang. Kita sangat membutuhkan pesawat tempur untuk menjaga kekosongan selama Rafale masih kita tunggu. Nggak ada pilihan gini, yang dapat itu adalah Miraj. Karena kita nggak punya pilihan lagi, Pak Prabowo sudah cari kemana-mana, semua negara menahan yang pesawat mereka. Kenapa? Karena ada perang Rusia dan Ukraina. Dan kita harus dapat untuk jaga ini. Ternyata yang dapat dan terbaik tersedia, readiness to use itu adalah Miraj. Nah kemudian ya apa namanya rame dan macam-macam, dituduh macam-macam. Kemudian ternyata Pak Menteri Keuangan menyatakan ruang fiskal kita terbatas. Nggak bisa ini menggunakan uang negara untuk beli Miraj ya. Akhirnya Pak Prabowo harus cari alternatif lain kan. Pak Prabowo mikir ini gimana caranya kita nggak bisa ngisi kekosongan itu. Akhirnya pilihannya ya sudah retrofit. Retrofit yang waktunya itu relatif lebih lama dibandingkan dengan Miraj. Ya inilah pilihan yang terbaik dari suasana yang buruk. Tapi kenapa data itu tidak disampaikan kemarin? Saya pikir ini masalah waktu saja. Ini disepakati sama kata Pak Prabowo yang nggak bisa di sini karena waktunya terbatas. Iya, masalah waktu dan kemudian kedua tentu konstelasi debat itu kadang-kadang mempengaruhi seseorang untuk mengedres sesuatu yang tepat begitu. Jadi menurut saya fakta-fakta ini semuanya orang-orang yang memahami pertahanan itu akan punya perspektif yang sama. Saya misalnya kalau kami duduk tanpa ada alasan politik begitu, saya dengan Pak Tamsil ini pasti perspektifnya sama. Nah, yang membuat kami beda itu adalah ketika Pak Tamsil itu ada di kubu yang lain dan punya kepentingan elektoral. Sebenarnya ketika semua bicara pertahanan itu semuanya bersepakat apa yang urgent, apa yang tidak. Ya. Masuk Pak Ganjar juga. Itu yang tadi saya sebutkan. Saya memahfumin kondisi seperti ini dan kami Pak Prabowo ada di posisi petahana lah sebut begitu. Orang yang berusaha menjaga fakta dan data pertahanan, orang yang berusaha juga menjaga postur pertahanan kita supaya jangan terumbar. Jadi ibaratnya itu Pak Prabowo nggak pengen kelemahan kita itu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia yang membuat moral mereka turun dan juga nggak mau diketahui oleh luar negeri yang membuat kita dianggap rendah dan macam-macam. Jadi saya sering nyebut istilahnya itu Pak Prabowo atau orang-orang yang bekerja di sektor pertahanan atau beliau lah dulu yang bekerja di sektor pertahanan itu mengalami yang saya sebut sebagai suffer of knowing. Menderita karena banyak tahu. Nah beliau itu dulu menderita sekali, nggak bisa beliau ungkapkan gitu loh. Berarti beliau nggak bisa. Kenapa nggak begitu? Karena beliau harus bertahan dan jaga semua rakyat Indonesia. Baik, sebelum ke Pak Tamsil, Pak Ramon dulu lihat tadi jawabannya kenapa Pak Prabowo kemarin tidak menjawab ya karena sebenarnya ada beberapa faktor lah, faktor durasinya yang terlalu singkat dan faktor mungkin secara psikologisnya juga. Ya itu boleh-boleh aja namanya juga excuse ya kan. Tapi debat ini kan memang elektoral. Ini bukan diskusi satu seminar yang dicari atau workshop. Suaranya gitu pemilih. Memang itu memang elektoral, waktunya singkat, semuanya diatur gitu loh. Jadi kalau soal tadi bilang bahwa Prabowo ini negara depan kita yang kebetulan yang enggak. Ganjar memang menjadi ikut mencalonkan dan beliau ada gubernur 2 kali menjadi anggota DPR. Ini kan semuanya untuk negara dan bangsa.
Itu ya klaimnya sama lah. Kita sama-sama nggak bisa juga dibilang. Tapi kalau dibilang elektoral, emang Pak Prabowo nggak ada kepentingan elektoral? Sama, gitu. Kebetulan beliau Menhankam. Yeah. Nah kalau Menhankam ya pasti dia akan menjadi target. Ini kan biasa di dalam proses elektoral. Nah kita terus terang aja dari tim kami sebenarnya juga mempersiapkan diri benar karena kita berhadapan dengan orang yang paling tahu, informasi paling tahu. Segala macam rahasia juga dia tahu pasti trik-triknya udah mereka tahu kan gitu kan. Tahu lah kan gurunya sama katanya. Iya sama makanya kan malah setuju sama kita. Nah, Pak Prabowo kan gurunya sama dengan Pak Ganjar kan. Artinya bahwa dalam konteks ini kan memang proses elektoral, ini sebuah proses politik. Kalau negara semuanya menjadi presiden ini untuk kepentingan bangsa gitu kan. Jadi memang keterbatasan harusnya sudah diperhitungkan di dalam persiapan kita gitu. Kita siap banget gitu. Saya tahu bahwa itu dilakukan bukan cuma seminggu terakhir gitu, 3 minggu bahkan gitu. Karena ini kan bukan bidangnya juga Pak Ganjar ya. Gitu. Justru itu makanya menurut kami dalam proses ini ya ini sebenarnya sebuah proses biasa aja gitu ya. Jadi memang harus dibedakan bahwa ini ada isu-isu pertahanan yang memang nggak bisa semuanya didiskusikan di dalam debat. Itu betul, saya setuju dengan Daniel. Tapi bahwa ini debat, ini proses elektoral, ini soal membangun image, ini soal membangun orang untuk beralih atau tetap atau untuk memilih siapa yang paling tepat menurut mereka gitu. Jadi menurut saya nih Pak Prabowo miss the opportunity. Oke. Pak Tamsil, it's all about electoral doang katanya Pak. Saya ya itu silakan penilaian publik ya. Yang jelas memang di dalam debat tentu berusaha kita menaikkan elektoral. Tapi terlepas dari itu kita bicara tentang waktu, kan KPU sudah mengatur waktu-waktunya. Jadi setiap paslon memang sudah harus siap apapun itu, apakah itu substansi debat ataupun data. Tapi saya yakin apa yang disampaikan Anies dengan memanfaatkan waktu 2 menit, 1 menit, 4 menit sudah pas, semua sudah terakomodir di situ sehingga tidak ada data yang terlewatkan. Kalau ada pembicaraan di ruang publik itu hanya pengembangan dari apa yang disampaikan oleh Anies. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa kita ke depan Anies ini bila diberikan mandat oleh rakyat menjadi presiden, tentu akan memilih pesawat-pesawat baru. Ya, memang tetap meminjam karena apa? Kita menghadapi situasi ancaman yang tidak menentu. Tentu kita. Tapi hutang untuk pesawat baru bukan yang. Jadi di Kementerian Pertahanan itu adalah perencanaan strategi. Di sana ada renstra. Di dalam renstra itu dituangkan berapa kebutuhan 5 tahun ke depan. Baik jenisnya, pesawat apa, dari mana asalnya, dengan budget yang disediakan. Tentu itu kita ada pilihan baru atau bekas. Tentu kita pilih baru untuk long term. Ya, Oke, terima kasih kalau begitu Pak Rambun. Bang Daniel terima kasih. Terima kasih banyak Pak Tamsil, Bang Daniel, Pak Rambun. Ini juga sudah menjawab mungkin ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya dilontarkan netizen pasca debat Pilpres kemarin. Tapi kita tidak berhenti sampai di situ. Ya, kalau dilanjut di podcast kayaknya lebih seru kali. Terima kasih ya Bapak-bapak ya. Nah, tapi tidak hanya berhenti pada isu pertahanan keamanan, kami setelah ini jeda nanti kami kembali dengan isu yang kemarin juga sempat disampaikan oleh para capres mengenai isu Laut Cina Selatan. Bagaimana pembahasannya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.